Hai teman-teman, saya Enrico. Saat ini saya lagi ada di Cileunyi, di Istana Regensi Jatinangor, perumahan eksklusif strategis yang didevelop oleh Istana Group. Istana Group merupakan developer real estate yang sudah terkenal dengan berbagai macam proyek bergengsi seperti BEC, UBCC, M Square Apartment, Landmark Residence, dan Balubur Town Square. Lokasi IRJ ini strategis banget karena cuma 5 menit aja dari tol Cileunyi. Yang berarti kawasan ini sudah dekat dengan kawasan pendidikan Jatinangor dan gak sampai 10 menit sudah sampai ke kampus-kampus ternama seperti ITB, IPDN, IKOPIN, dan UNPAD. Omong-omong soal Cileunyi, kawasan ini juga dekat sekali dengan Masjid Al-Jabar, KCIC Tegaluar, dan Mall Sumarekon. Cuma 20 menitan aja. Sementara untuk akses kesehatannya, IRJ ini juga dekat sekali dengan Rumah Sakit AMC yang lokasinya persis ada di sebelah luar tol Cileunyi dan juga dekat dengan Rumah Sakit Harapan Keluarga dan Rumah Sakit UNPAD. Hal ini merupakan poin plus kalau terjadi emergency. Kita akan lihat sebagus apa sih kompleks perumahan Istana Regensi Jatinangor ini. Di tampak depan ini kita bisa lihat gate-nya begitu besar dan megah, lengkap dengan CCTV dan pos satpam, dan juga di sini ada taman yang menghias bagian depan kompleks ini dengan cantik sekali. Di sini ada signage besar dengan tulisan Istana Regensi Jatinangor dan pepohonannya dan tanaman-tanamannya juga sangat rimbun sekali. Nah, ayo kita masuk ke dalamnya. Hal yang terasa begitu kita memasuki area kompleks Istana Regensi Jatinangor ini adalah jalan utamanya yang lebar banget, muat sampai 3 mobil dan sudah dibeton. Untuk jalan bloknya sendiri sebetulnya sudah menggunakan paving blok dari Cisangkan. Hal ini yang merupakan hal yang berbeda daripada kompleks-kompleks perumahan di area Jatinangor lainnya yang kebanyakan masih menggunakan paving blok bahkan untuk jalan utamanya sendiri. Lalu hal yang bisa kita lihat dari proyek ini adalah di setiap simpang jalannya itu ada satu bundaran yang memudahkan manuver kendaraan. Lalu di kiri kanan jalannya ini kita bisa lihat banyak sekali pepohonan yang rimbun yang nanti 2-3 tahun lagi ini akan makin rindang dan yang pastinya udara ini akan menjadi makin segar. Lalu di sekitar kompleksnya ini sudah terpasang dinding penahan tanah dan benteng yang tinggi yang pastinya aksesnya hanya ada satu, yaitu lewat gate yang tadi kita masuki di awal. Tipe rumah yang mau kita review kali ini adalah tipe 43 dan tipe 110. Sementara untuk tipe rumah yang ada di Istana Regensi Jatinangor ini sebetulnya ada 5 tipe, yaitu tipe 42, tipe 43, tipe 104, 108, dan 110. Tapi untuk tipe 104 dan 108 itu sudah sold out, jadi tidak kita review. Sementara untuk tipe 42 itu masih dalam construction, jadi belum ada show unit yang bisa kita review. Nah, untuk fasilitas dalam kompleksnya itu sendiri, nantinya bakal ada masjid dan taman bermain anak yang nanti akan memanjakan para penghuninya. Untuk lokasinya sendiri, masjid ini akan berada di tepat di ujung jalan main road ini, dan taman bermain anak itu persis berada di sebelahnya. Hal apa sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli rumah? Yang wajib kita perhatikan itu adalah airnya. Pastikan airnya itu tidak kuning, bersih, dan bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak perumahan yang lokasinya bagus, oke, harganya terjangkau, tapi warna airnya kuning. Tidak bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari yang bikin mobil kita dan motor kita itu cepat berkarat. Nah, kalau di IRJ, sumber airnya itu sudah merupakan sumur bor dari mata air Pegunungan Manglayang yang pastinya sudah mengikuti standar pemerintahan, sudah diuji lab, dan bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, dan yang pastinya warna airnya jernih dan tidak kuning. Sekarang saya sedang berada di rumah contoh tipe 43. Rumah dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, dan open space untuk kitchen yang ada berada di bagian belakang rumah ini. Nah, untuk luasnya sendiri sebetulnya berapa sih spesifikasi rumah ini? Rumah ini memiliki lebar 6 meter, dengan 1 carport ini kira-kira cukup untuk mobil berukuran sedang, dan di sampingnya ini ada taman kecil yang nempel langsung dengan master bedroom, jadi tampak cantik ketika kita pagi hari membuka jendela langsung kelihatan taman yang rimbun dan asri sekali. Di bagian depan rumah ini sudah tersedia 1 keranjang besi untuk tempat sampah. Lalu di bagian taman ini juga tersedia 1 toren untuk penampungan air. Ada meteran air juga. Kalau kita lihat lebih lanjut di serambi rumah ini juga ada 1 meteran listrik dengan daya 1300 volt ampere yang lokasinya di sini memudahkan kita untuk mengisi daya ketika kita pulang atau pergi dari kerja. Lalu kita lihat juga di samping sini juga ada 1 keran air
yang memudahkan kita untuk cuci mobil, cuci motor, atau keperluan lainnya, untuk menyiram tanaman juga mungkin bisa. Itu memudahkan kita daripada kita harus tarik selang dari dalam toilet untuk keluar. Ini sudah disediakan oleh developer untuk cuci motor, cuci mobil dengan mudah dan aman. Sebelum kita masuk ke bagian dalam rumahnya, ayo kita cek sebentar bagian teras rumah ini. Di sini sudah terpasang nomor rumah dari developer. Lalu untuk ke terasnya sendiri, di sini ada satu step naik yang dilengkapi dengan keramik berukuran 40 x 40 yang finishing menggunakan finishing doff yang anti slip. Di sini bisa kita lihat, saya suka sekali bagian aksen di sebelah sini, finishing yang sangat terasa aksen modern minimalisnya. Dan di sini area ini juga bisa kita pakai untuk menaruh rak sepatu ataupun untuk menerima paket. Nah, terus kemudian di samping pintu ini juga ada jendela yang tinggi sekali dari bawah ke atas. Kemudian memiliki kusen yang khusus dengan warna royal grey yang dipesan khusus custom untuk Istana Regensi Jatinangor. Jadi warna ini tidak akan Anda bisa temukan di pasaran. Begitu masuk ke dalam rumah ini, hal yang menarik perhatian saya adalah ceilingnya yang tinggi. Nah, hal ini merupakan sentuhan arsitek dari Istana Group yang sudah terbiasa mendesain berbagai macam proyek perumahan, sehingga ceiling yang dibuat sedemikian rupa memudahkan udara untuk bersirkulasi, sehingga udara dalam rumah tidak pengap. Jika dibandingkan dengan beberapa proyek perumahan dari developer lain, banyak yang tidak memperhitungkan ketinggian ceiling ini, sehingga jika ceilingnya terlalu rendah, udara di dalam rumah menjadi terasa pengap, atau jika terlalu tinggi, hal ini mempersulit untuk proses pergantian lampu. Kalau kita lihat lantai di dalam rumah ini sudah menggunakan granit homogeneous tile berukuran 60 x 60 berwarna putih yang dipadukan dengan cat tembok warna putih, sehingga ketika ada cahaya matahari yang masuk lewat jendela yang ada di samping pintu masuk, kita bisa lihat cahaya yang masuk itu cukup sekali untuk menerangi bagian dalam dari rumah ini. Dipadukan dengan roller blind yang terdapat di bagian jendela rumah, memastikan orang dari luar rumah tidak bisa melihat ke dalam rumah. Rumah tipe 43 ini mengimplementasikan konsep open space dengan menggabungkan ruang keluarga dan ruang makan. Hal berikutnya yang saya suka dari desain interior rumah contoh tipe 43 ini adalah mereka tetap dapat menggabungkan konsep minimalis dengan compact dan memperhitungkan mobilitas pergerakan dari setiap orang, sehingga di dalam rumah ini tidak terlalu terasa sempit. Lalu hal yang menarik di sini yang saya lihat adalah wallpaper yang terpasang di bagian belakang sofa maupun wallpaper yang terpasang di bagian belakang TV itu memiliki motif marble. Lalu mereka mengkombinasikan desain yang senada dengan bagian fasad rumah, yaitu ada sedikit lekukan di sini, dan menggunakan wallpaper yang tetap senada dengan wallpaper lainnya maupun dengan kusen pintu ataupun jendela. Hal menarik lainnya yang ada di dalam desain rumah 43 ini adalah penggunaan kaca yang estetik di posisi sebelah belakang sofa dan satu set kaca di bagian ruang makan. Hal ini menambah kesan luasnya ruangan di dalam rumah tipe 43 ini. Nah, sekarang kita review master bedroomnya ya. Di dalam master bedroom di sini bisa kita langsung lihat ada satu queen size bedroom untuk pasangan suami istri. Lalu di sebelah kiri kanannya juga masih banyak space. Di sebelah kiri kanan sudah terpasang nakas, ada juga dua stop kontak, ada dua lampu tidur. Dan di sebelah kiri itu masih tersedia space untuk meja rias istri. Ada rak make up, di sini bisa juga colokan langsung terhubung untuk hair dryer. Nah, sisi lainnya adalah yang bisa kita lihat di bagian depan sini terdapat kabinet yang masih memiliki desain yang senada dengan bagian fasad rumah dan juga bagian dari ruang keluarga tadi. Nah, kemudian di sebelah kanan ranjang itu terdapat jendela besar yang bisa kita buka juga di sini untuk mendapatkan sirkulasi udara. Di sini juga sudah ada lubang AC-nya juga. Nah, dan di sini sudah terpasang roller blind ya. Jadi kalau misalnya malam-malam supaya tidak terlihat dari luar, ini roller blind tinggal kita turunkan, itu sudah menghalangi cahaya pandangan dari luar. Ya, sekarang kita lihat bagian bedroom 2 dari rumah tipe 43 ini. Kalau kita lihat begitu masuk, itu langsung terlihat satu ranjang single bedroom yang menghadap langsung dengan jendela yang ada koneksi dengan bagian belakang rumah. Lalu di sebelah kirinya itu terdapat sebuah kabinet dan tersambung dengan meja rias yang dapat merangkap meja belajar. Di dalam ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan stop kontak dan pencahayaan-pencahayaan saklar, jadi ruangan ini tidak terasa sempit. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bathroom dari rumah tipe 43 ini.
Di situ sudah terdapat toilet dengan merek Toto. Kemudian di sini juga ada shower dan kemudian sudah dipersiapkan jalur untuk water heater dan juga sudah ada jalur sirkulasi. Di situ kalau misalnya kita lihat di sebelah shower itu sudah ada jendela kecil untuk sirkulasi udara. Kemudian di sini ada wastafel yang juga sekelas dengan Toto dan di sekitar dindingnya pun sudah dipasangi keramik supaya tidak lembab. Sekarang kita masuk ke bagian belakang dari rumah tipe 43 ini. Ini merupakan bagian dari open kitchen yang desainnya modern minimalis namun juga tidak mengurangi kemampuan ibu-ibu untuk memasak. Di sini terlihat, di sini sudah ada kompor listrik atau ibu-ibu juga bisa menggunakan tabung gas juga jika itu sesuai dengan keinginan. Di sini sudah terpasang sebuah kitchen sink. Nah, kalau untuk desain rumah contoh ini juga sudah ada rak cuci piring dan di bagian bawahnya juga ada kabinet yang dapat dipergunakan untuk menaruh berbagai macam peralatan masak. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita lihat di bagian sebelah kirinya, itu masih banyak space ya teman-teman. Di sini bisa kita pergunakan untuk area cuci pakaian, atau mengering, tempat jemur pakaian, atau keperluan hobi keluarga. Misalnya kalau bapak-bapak senang beternak ikan, atau senang ikan, bisa pasang akuarium di sebelah sini, atau berkebun, hidroponik juga bisa dipasang. Oh ya, hal yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian atas ini sebetulnya di rumah contoh ini sudah terpasang kanopi, namun ini bukan bagian dari pembelian ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman berminat untuk beli rumah di IRJ, ini bukan bagian dari pembelian, ini jadi open space, open, terbuka, dan mendapat cahaya matahari langsung, bisa dipakai untuk menjemur pakaian. Lalu di bagian belakang sini sebetulnya sudah tersedia sebuah area untuk dipergunakan memasang pompa ya. Pompa ini sudah bagian dari pembelian unit rumah. Sekarang saya sedang berada di depan rumah contoh tipe 110. Ciri khas dari rumah ini adalah semua tipe 110 ini posisinya adalah hook dengan ciri khas bagian depan ada serambi yang menghadap jalur utama dan di sampingnya juga ada carport yang menghadap arah matahari, baik itu arah timur maupun arah barat. Kemudian kita bisa lihat dari luar ini tampak megah dan juga pepohonannya juga sangat bagus dan rindang ya. Dengan ukuran 12 meter kali 12 meter atau setara dengan luas 144 meter persegi, rumah ini cocok banget untuk teman-teman yang sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Dengan 3 bedroom dan 2 bathroom, rumah ini cukup luas untuk keluarga yang beranggotakan 4 orang. Dan di sini juga kita bisa lihat sudah ada nomor rumah dari developer. Untuk masuknya kita ada teras dengan 1 step naik dan di finishing dengan keramik berukuran 40 kali 40 cm dengan finishing dove juga. Di sini juga kita bisa lihat ada meteran listrik dengan daya 2200 volt ampere. Di dinding yang sama juga ada keran air untuk cuci mobil, cuci motor, untuk bersih-bersih, untuk menyiram tanaman. Di bagian depan rumah dan carport ini juga terdapat sebuah taman kecil yang instagramable banget karena ini juga ditumbuhi dengan berbagai pohon. Ketika berbunga itu cantik sekali, berasa seperti sedang ada di Jepang. Dengan spesifikasi kusen pintu dan jendela yang sama dengan tipe 43 yaitu Royal Grey dan lantai dengan keramik homogeneous style granit ukuran 60 x 60 cm tidak membuat rumah ini jauh dari kesan mewah. Mengapa demikian? Karena void di bagian tengah ini, sentuhan arsitektur dan jendela yang tinggi, lebih tinggi daripada kusen pintu yang terus memanjang sampai ke ceiling lantai 2, itu memberikan pencahayaan maksimal bagi ruangan ini sehingga ruangan rumah ini menjadi terang secara alami tanpa menggunakan cahaya buatan. Desain interior yang memberikan kesan mewah, memberikan pengalaman yang terasa mahal ketika memasuki rumah ini. Posisi sofa, meja kopi, dan karpet yang berada di tengah ruangan keluarga ini menambah suasana hangat. Dan juga saya suka sekali dengan sentuhan panel kayu yang terbuat dari HPL ini, baik yang warna motif kayu maupun yang warna putih. Ini diberikan dengan aksen emas, ini menambah kesan mewah dalam hiasan dinding ini. Rumah ini tetap mengusung konsep open space yang menggabungkan ruang keluarga dengan kitchen. Di sini juga terlihat di sini sebuah meja makan dengan hiasan di bagian tengah, sentuhannya modern. Hal yang saya suka dari konsep yang mereka usung untuk dapur ini adalah mereka mengusung konsep modern clean kitchen. Di sini bisa kita lihat di bagian ujung dari kabinet ini kita dapat melihat sebuah stove yang dilengkapi dengan exhaust. Nah, ini pun di konsep yang mereka usung itu tergabung dengan kabinet sehingga memudahkan untuk proses memasak. Di sini bisa ditaruh berbagai macam peralatan memasak. Di sini juga terdapat 2 buah stop kontak yang dapat dipergunakan untuk peralatan elektronik memasak lainnya. Nah, di sini juga
terdapat sebuah saklar yang terhubung dengan lampu dengan pencahayaan yang menambah kesan mewah dalam modern clean kitchen ini. Dan di sebelah sini juga kita bisa lihat ada sebuah kitchen sink yang terbuat dari stainless steel untuk cuci piring, cuci peralatan memasak lainnya. Terdapat dispenser air dan kulkas. Di sini pun masih terdapat satu tempat stok kontak yang dapat dipergunakan untuk peralatan lainnya. Misalnya di sini bisa kita taruh microwave. Kemudian di samping ini terdapat dua bukaan jendela yang besar. Dalam desain rumah contoh ini ada roller blind di sini, bisa ditutup dan dibuka supaya tidak terlihat dari luar. Ini cantik sekali. Saya suka sekali dengan desain roller blind di seluruh rumah ini. Semuanya dapat dipakai dan dapat diimplementasikan jika sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Di sebelah kitchen terdapat sebuah service room yang dapat dipergunakan untuk proses pencucian dan pengeringan pakaian. Nah, hal yang menarik berikutnya adalah service room ini memiliki void yang tembus sampai ke atap rumah. Sehingga service room ini mendapat pencahayaan alami dan tidak memerlukan lampu di siang harinya juga. Di sebelah service room ini juga terdapat satu bathroom yang bersebelahan dengan tangga. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa dipergunakan juga untuk mandi. Bathroom ini sudah terdapat toilet dengan merek Toto dan juga shower dengan merek Washer. Di sini juga ada wastafel dengan merek Seriside. Ini sangat cantik sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, desain interiornya memberikan kesan mewah, serasa di hotel bintang 5, sentuhannya begitu apik. Di sini juga terdapat water heater ya teman-teman, cuman water heater ini belum termasuk dalam paket ketika membeli rumah. Di sini sudah dipersiapkan jalur untuk water heaternya. Sebelum kita ke lantai 2, kita cek dulu yuk kamar tidur di lantai satunya. Di sini posisinya ada di sebelah tangga. Di posisi ini juga terdapat sebuah jendela yang besar menghadap ke jalan raya dan sudah mendapat pencahayaan yang cukup sehingga siang hari tidak perlu menggunakan lampu. Kita bisa lihat di sini ada ranjang single bed, ada nakas di sebelahnya, dan juga stop kontak untuk charge handphone atau kebutuhan elektronik lainnya. Di sini juga terdapat sebuah kabinet dengan ambalan untuk pakaian, sangat cantik sekali. Overall, saya sangat suka dengan kamar tidur di lantai 1 ini, dapat dipergunakan, dihias untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Sekarang kita sudah di lantai 2, kita cek terlebih dahulu bedroom di lantai 2 ini. Dengan posisi yang sama dengan bedroom yang ada di lantai 1, ini juga memiliki jendela yang sama-sama menghadap ke jalan raya dan mendapatkan pencahayaan yang lebih dari cukup. Memiliki ranjang single bed dan juga di sebelahan dengan meja belajar. Ini sangat apik sekali ya, jadi terasa lebih luas meskipun ruangannya sama. Ini 9 meter persegi. Untuk teman-teman yang memiliki anak perempuan atau anak laki-laki, ini bisa banget dipergunakan sesuai dengan kebutuhan anak. Interior ini tidak termasuk dalam paket pembelian rumah ya teman-teman ya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam master bedroomnya ya teman-teman. Begitu teman-teman masuk ke dalam master bedroomnya ini, langsung disambut dengan queen size bed yang berhadapan langsung dengan TV. Dan panel di belakangnya sini ada panel HPL juga. Sudah dihias dengan lampu LED di belakangnya, jadi tampak lebih mewah. Nah, kalau teman-teman lihat, di samping ranjang ini juga terdapat sebuah stop kontak dan lampu tidur. Kemudian ini saya suka sekali bagian jendela ini, jendelanya besar banget dan dapat cahaya matahari karena rumah ini menghadap arah timur. Dan di sini masih dapat view gunung ya teman-teman ya, dengan langit yang cerah. Wah, ini perfect sekali teman-teman. Kemudian di master bedroom ini juga terdapat satu kabinet yang bersebelahan dengan meja rias, ukurannya sampai ke atas, jadi teman-teman tidak perlu membersihkan bagian atasnya. Kalau teman-teman lihat di meja rias ini, spacious sekali ya teman-teman. Di sini bisa taruh hair dryer, bisa taruh rak make up, dan juga kacanya besar sekali. Dan di sini juga ada jendela yang menghadap langsung ke bagian bawah service area. Kalau teman-teman di sini bisa lihat ya. Bagian yang saya suka dari master bedroom ini adalah connecting door ke bathroom di lantai 2. Ada toilet dengan merek Toto, shower washer, dan wastafel Seriside. Nah, di sini juga sudah disediakan jalur untuk water heater ya. Water heater di sini belum termasuk ya. Nah, kemudian pintu ini juga terhubung berhadapan langsung dengan bedroom yang ada di lantai 2. Nah, gimana teman-teman? Kita sudah lihat master bedroom, toilet, bedroom di lantai 2 ini. Nah, sekarang kita sampai pada satu bagian yang paling unik dari rumah ini, yang paling saya suka. Yaitu di sini ada bagian foyer di depan master bedroom yang menghadap ke arah void. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini kelihatan sekali ya. Lampu gantung di bagian tengah, void ini menghadap ke bawah. Kemudian di sini juga sudah terdapat satu railing yang disediakan oleh developer untuk menjaga supaya teman-teman tidak jatuh. Kalau teman-teman lihat di bagian sini,
Ini juga terdapat satu jendela statis ya teman-teman yang sudah terkunci, tidak bisa digerakkan. Ini juga menghadap ke bagian arah timur. Area ini mendapatkan cahaya matahari sehingga tidak terjadi area gelap ya. Untuk desain interior yang mendesain rumah contoh ini memberikan satu space untuk bisa menikmati view ke arah kota di sebelah sana teman-teman. Jadi jendela lantai 2 ini juga kita bisa melihat view ke arah depan. Sangat cantik sekali. Nah, kita sudah selesai review rumah contoh yang bagus banget. Tadi tipe 43 dan tipe 110. Hal lain yang aku suka dari Istana Regency Jatinangor ini adalah view-nya. Kita bisa memiliki unit rumah dengan city view dari lereng gunung, dengan kualitas, harga, dan fasilitas yang sudah oke banget. Jadi buat kalian yang berminat, kalian bisa segera kunjungi kantor marketingnya di Jalan Villa Bandung Indah nomor 77 di Cileunyi. Buat kalian yang mau kuliahin anak di Jatinangor tapi nggak rela uangnya dipakai untuk ngekos, memiliki unit rumah di YRJ ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kalian. Nah, kalau kita bicara soal harga, tipe 42 itu start di 500 jutaan dan tipe 43 start di 670 jutaan saja. Buat kalian yang mau membeli rumah di tahun ini, kalian bisa mendapatkan program free PPN dari pemerintah ditanggung 100%, dan ingat stok unitnya terbatas, hanya ada 10 unit saja. Jadi pastikan kalian mendapatkan unitnya, karena tahun depan PPN itu naik harganya jadi 12%. So segera jadwalkan kunjungan kalian ke kantor marketing Istana Regency Jatinangor. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you!